Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini. Dan renungan hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Dan saya memberikan judul dari renungan hari ini, The Secret Giving. Nah saudara, kita mengerti firman Tuhan hari ini. Yesus mengajarkan kepada jemaat atau orang-orang pada saat itu yang berkumpul di pasal 6. Ini tentang kalau kamu melakukan kewajiban agamamu jangan di hadapan orang. Kalau kamu memberi, jangan katanya supaya kamu dilihat oleh orang banyak katanya. Dan hari ini kita tahu pasal dari Matius 6 ini saudara adalah sambungan atau masih menjadi bagian di dalam khotbah di bukit yang diajarkan oleh Yesus di pasal kelima. Nah di pasal kelima Tuhan mengajarkan tentang, bahkan di ujung-ujung dari akhir dari pengajaran Yesus di pasal 5 adalah tentang jadilah garam dan jadilah terang. Karena kalau kita menjadi garam dan terang katanya supaya mereka orang-orang di dunia bisa melihat perbuatan baikmu dan mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Nah garam dan terang pasal 5 di garam dan terang berbicara tentang influence atau dampak atau pengaruh orang percaya kepada dunia. Pasal 6 di ayat yang pertama sampai dengan keempat berbicara tentang kalau kamu melakukan kewajiban jangan supaya dilihat, kalau kamu mau memberi jangan supaya orang dilihat orang. Ini berbicara bukan tentang influence, ini berbicara tentang motivasi hati. Nah ayat yang pertama di pasal 6 Tuhan pakai kata ingatlah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris saudara, semua terjemahannya memakai kata be careful katanya. Nah kalau kita ngerti tentang ayat be careful itu biasanya ada sesuatu yang bahaya. Ada sesuatu bukan saja cuma sekedar ingat-ingatan, bukan cuma sekedar nasihat. Tapi ini hati-hati. Nah kalau kita bicara tentang hati-hati, maka kita tahu ini ada sesuatu ada sesuatu yang berbahaya harus menjadi shock supaya kita ingat bahwa ini sangat berbahaya buat kita. Kenapa berbahaya? Apa yang menjadi bahaya? Di ayat 2 dan 3 firman Tuhan bilang gini. Kalau kamu memberi sedekah katanya, bahkan di ayat 3, kalau kamu memberi sedekah, jika kamu memberi sedekah, kalau kamu memberi sedekah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan, sudah berasumsi bahwa kamu pasti akan memberi. Karena memberi adalah bagian daripada iman percaya kita. Di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, memberi adalah merupakan sesuatu bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam iman kita. Tapi hati-hati, berbahaya nih. Kalau kamu memberi motivasimu salah, maka ini berbahaya katanya. Jadi yang penting adalah firman Tuhan bilang gini, kalau kamu mau memberi jangan kamu mencanangkan itu katanya. Nah yang paling penting adalah begini, lalu kalau kita memberi apakah boleh diketahui orang? Apakah kita harus selalu tersembunyi terus? Apakah gak boleh diketahui sama sekali? Jawabannya boleh. Tapi yang berbahaya adalah apakah kita mencanangkan supaya orang mengetahui, atau memang karena orang mengetahui karena bukan kita canangkan. Ini dua hal yang berbeda. Nah yang mengerti tentang motivasi ini adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus saudara. Sekalipun saudara bisa bilang enggak, saya tidak mencanangkan supaya orang tahu kok. Tapi Roh Kudus tahu di dalam hati kita apakah motivasi kita sesungguhnya murni ketika kita memberikan sedekah. Jadi yang pertama kita belajar bahwa di dalam hidup ini iman percaya kita bahwa sikap memberi itu adalah merupakan sikap yang menjadi bagian di dalam iman percaya. Nah yang kedua kita belajar bahwa motivasi di dalam kita memberi yaitu jangan dicanangkan supaya kemuliaannya tetap menjadi Bapa, kemuliaan bagi Bapa. Firman Tuhan bilang kalau kamu canangkan, kamu sama seperti orang munafik. Saudara tahu arti kata munafik? Arti kata munafik itu di dalam terjemahan bahasa asli memakai kata seorang aktor yang sedang melakukan sandiwara, yang sedang bersandiwara katanya. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa di dalam entertainment industry ketika selesai biasanya orang melakukan sebuah show, maka ada yang namanya tepuk tangan saudara. Dan bahkan tidak jarang orang itu standing ovation. Mereka berdiri lalu mereka memberikan applause. Tujuannya apa? Wah karena aksinya bagus sekali. Karena mungkin show-nya luar biasa. Apa yang dilakukan semuanya itu luar biasa dan mereka tercengang-cengang. Nah saudara ketika kita memberi, maka saudara ingat aplausnya harus selalu kembali kepada Tuhan. Kalau orang melihat pemberian sedekah saudara, murah hati saudara, sebagai tindakan iman saudara, lalu orang tidak kembali memuliakan Tuhan, maka catatannya ada sesuatu yang salah di situ. Saya mau menutup
dengan sebuah pertanyaan, ketika saudara memberi hari ini sedekah, berbuat baik, siapa yang terima pujiannya? Apakah orang memuji Tuhan atau orang banyak memberi justru pujian kepada saudara? Karena kebanyakan ketika orang memberikan pujian kepada saudara, biasanya itu merupakan sebuah show. Orang yang memberi dari kelimpahan. Kalau saya punya banyak, saya memberi sehingga orang bisa melihat pemberian saya. Tapi ada justru jemaat Makedonia yang Paulus pernah ajarkan juga bahwa mereka memberi di dalam kekurangan. Tidak ada yang memberikan aplaus buat mereka, tapi karena mereka mengerti bahwa untuk memberi itu merupakan karunia dan itu mendatangkan pujian buat Tuhan. So, lihat baik-baik motivasi, hati-hatilah ketika saudara memberi, berbuat baik hari-hari ini. Apakah Tuhan tetap dimuliakan atau justru mereka melihat saudara yang dimuliakan? Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami hari ini supaya kami bisa berhati-hati. Kami tahu bahwa di dalam hidup kami seringkali Tuhan percayakan kami untuk kami menjadi berkat. Nah, hari ini kami mau menjaga sikap hati kami. Kami diingatkan di bulan-bulan Natal ini, justru kami diingatkan mungkin kami ingin berbagi kebaikan buat banyak orang. Sah-sah saja, baik itu semua yang kami lakukan. Tapi hari ini kami belajar supaya ketika kami melakukan perbuatan baik, orang-orang yang menerimanya justru memuliakan Bapa di surga dan justru tidak memberikan pujiannya buat kami. Roh Kudus, tolong kami hari ini supaya kami menjaga kemurnian hati kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.